ketemu dari sini kata aku. Dia makan. Paha tupai hasil buruan tadi, teman-teman. Nasinya nasi tiwul. Ada yang pernah makan nasi tiwul? Komen di bawah ya. Aku hari itu. Dang, tunggu sini ya. Sayurnya kates, Waduh, Paris, cilik Paris tekan kono Paris. tempe. Suasananya belakang rumah ini, Dar. Makan dulu. Bismillah. Saya Paris nang kono meneh. Nang kono menaris. Aku nang gong delok lho. Dewa langkah cilik padahal cedek ado. Ndang gue jalan dhewe. Aku. Bebadoe ala gitu pete. Dulu. Adalah nahane keren. Cilik lanane. Enggak meneh. Jajal kowe. Nah, meneh. Aku yang ini aja. Ini deh. Jajal bude itu bude. Dagingnya enak loh, jadi enggak bau ya, enggak bau tupai. Itu triknya biar kalau masak tupai ini enggak bau, itu dibakar dulu. Jadi yang dia bikin bau itu kalau ada bulu yang nempel ke daging. Nah itu efek baunya luar biasa loh. Kalau ini bulunya dihabisin dulu, dibakar, baru habis itu dikelebet, dibuang kulitnya. Ini enak, nggak ada bau tupainya. Ini paling males makan tupai itu kalau bau tupai ya. Ini kurang lebih sama kayak kambing sih. Nah, kita kalau makan daging kambing tuh malas kalau bau perengus kayak gitu ya. Nah, jadi kalau pinter yang ngelola dia nggak bau. Kalau nggak bau enak. Enak. Waduh kalian. Tunggu woi. Ada teman. Gile. Ini kan mana? Itu lagi apa? Heran lihat trend vendor ya. Bocil-bocil itu pada heran lihat trend vendor. Nggak pernah jadi lihat trend vendor. Nasinya mantep ini. Untuk sayur kates ini aku punya pengalaman loh. Jadi apa ya, ada orang ya kita bilang miskin lah ya. Ya walaupun kita nggak kaya tapi ya nggak miskin lah. Nah ini orang yang kelihatannya miskin, jadi kelihatannya miskin ya gitu aja. Kalau masalah miskin ya sama aja lah, kita juga bukan orang yang berpunya ya kan. Nah, ini orang miskin gitu ya, kegiatan sehari-hari ya di jalan-jalan kayak gitu lah. Jadi suatu ketika dia itu minta makan kayak gitu. Dan minta tolong gitu, minta belikan makan kayak gitu, karena katanya udah seharian gak makan kayak gitu kan. Jadi aku bilang kalau apa namanya, aku lagi nggak punya uang gitu, nggak bisa beliin makan. Kalau mau aku anterin aja, di rumah ada, istri saya masak gitu kan. Kalau mau aku anterin ke rumah kayak gitu. Terus saya di rumah makan sayur kates kayak gini. Jadi di rumah istri masak sayur kates karena kita lagi nggak punya uang kayak gitu kan. Ayo beli katanya. Justru respon dari dia tuh apa? Masa iya makan sayur kates gitu? Emang nggak ada yang lain apa? Coba kalian bayangin. Kita yang kasihan gitu ngelihat dia yang katanya seharian nggak makan gitu, seharian tuh nggak ada yang dimakan.
ketika kita tawarin makan dengan sayur kates, dia responnya kayak gitu. Maka dari itu sebenarnya yang miskin itu pikiran kita lor, yang miskin itu pikiran kita. Sebenarnya semua orang itu sama lah, tinggal bagaimana pola pikirnya. Jadi kebanyakan orang-orang miskin itu dia mindsetnya itu sombong loh, ya. Kita lihat dia penampilannya orang miskin kayak gitu, katanya udah enggak seharian enggak makan, kita tawarin makan sayur kates, dia malah ejek makanan itu loh. Coba, padahal kita biasa aja makanan sayur katesnya sayur yang enak, makan sayur kates, makan ini, belum lagi kalau ditawarin nasi nih, nasi tiwul kayak gini, mungkin dicaci maki nih nasi, ada gitu makanan kayak gitu. Nah itu bahayanya loh. Jadi yang miskin itu mindset, pola pikirnya itu yang miskin. Kalau orang tuh sama aja. Banyak orang yang kehidupannya itu ya sederhana gitu ya, tapi dia berwibawa kayak gitu. Kepribadiannya berwibawa, itu nggak terlihat seperti orang miskin. Ada orang yang sebenarnya penghasilannya banyak tapi tampilannya kayak orang miskin, selalu mengeluh, padahal belum tentu dia penghasilannya lebih sedikit dari kita. Jadi itulah yang ditampakkan oleh Allah, kata Allah, maka kemiskinan itu berada di kelopak mata. Kalau Allah berikan kecukupan, nggak harus kaya ya, kebutuhan sehari-hari terpenuhi aja udah cukup, udah alhamdulillah. Makanya ya, saya kalau lihat orang-orang yang di jalan-jalan itu minta-minta ngelus-ngelus itu sebenarnya males ya, jengkel gitu lihatnya. Karena orang-orang kayak gitu tuh apa ya, kalau ditolong juga nggak ngatasi, nggak akan percuma, nggak akan bisa. Ya dia maunya dikasih uang, kita nggak tahu uangnya dipakai buat apa. Gaya hidupnya tinggi, mereka itu gaya hidupnya tinggi loh, walaupun miskin tapi gaya hidupnya tinggi ya. Kebanyakan ya, mungkin ada yang enggak, tapi kebanyakan yang aku tahu selama ini semuanya kayak gitu, yang aku tahu. Nah, di luar itu aku nggak tahu ya. Dia sebenarnya lebih baik kalau kalian mau nolong, mau ngasih uang, fokus ke kerabat terdekat kalian dulu, ya kan? Kalian punya adik beradik mungkin, atau orang tua, atau paman bibi. Nah, kalau kalian mau ngasih, fokus ke sana dulu ya. Orang-orang di pinggir-pinggir jalan itu ya, kalau memang kalian benar-benar lebih uang gitu ya kan, ya udah kasih aja gitu, kasih, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian pikir mereka itu kasihan, jangan. Jadi jangan kalian ngasih mereka karena kasihan, jangan. Justru kita yang kasihan di mata mereka. Jadi dia kadang mengucapkan kayak kalimat-kalimat gitu ya, semoga panjang umur, murah rezeki kayak gitu, itu nggak tulus dari hati, nggak lur. Jadi itu memang karena kalimat yang dihafalnya kayak gitu setiap harinya. Oke, aku lanjut makan dulu lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, dibantu. Terima kasih.